Hari ini adalah hari yang ke-9 di dalam renungan harian kita, dan saya berharap berdoa Anda terus menyimak dan mengalami firman Tuhan yang nyata di dalam hidup Anda semua. Saya ajak saudara untuk membaca di dalam buku Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Ini adalah ayat yang banyak saudara mungkin sudah hafal, tapi saya akan bacakan di sini. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Anda kalau melihat ayat-ayat sebelumnya, itu menjelaskan kenapa ayat ini dimulai dengan tetapi. Karena sebelumnya itu dituliskan mengenai khawatir. Nah, supaya kita nggak khawatir, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Cari dulu. Poin nomor 1 ialah taruh Tuhan di tempat yang utama dalam hidup kita. Yesus selalu menekankan poin-poin ini. Dan kalau kita menaruh hal-hal yang lain lebih dulu, biasanya kita taruh Tuhan itu bukan nomor 2 bahkan. Kalau kita mau jujur sama diri kita, kadang-kadang Tuhan kita taruh di nomor 5 atau nomor 10 walaupun kita ke gereja. Tapi kalau kita menaruh Tuhan lebih dulu, hidup kita akan beda, saudara. Kalau kita menaruh yang lain-lain lebih dulu, maka akan ada kebingungan, akan ada ketidakpastian, dan ini akan menyebabkan khawatir. Tapi kalau kita taruh Tuhan nomor 1, maka akan ada order, akan ada ketertiban. Dan saya percaya, saudara, waktu kita khawatir, itu sebetulnya kita nggak percaya bahwa Tuhan itu mampu menyelesaikan hal-hal yang praktis di dalam hidup kita. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan, taruh Tuhan nomor 1, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada Anda. Poin yang kedua, jangan selalu nyalahin iblis. Karakter manusia kita biasa nyalahkan orang. Si A yang salah, teman saya, kakak saya, adik saya, keluarga saya, guru saya, teman saya. Jangan salahkan orang. Dalam poin yang kedua, jangan salahkan iblis. Loh, maksudnya apa ini kok enggak? Jangan salahkan iblis. Nah, saudara, di dalam buku Markus pasal yang ke-4 ayat 13-19, coba Anda baca konteksnya di situ. Di situ ada perumpamaan. Yesus berbicara, menyampaikan perumpamaan mengenai seorang penabur. Lalu di ayat yang ke-19 dituliskan di sini, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi ternyata yang menghimpit firman itu bukan iblis, tetapi kekhawatiran kita. Apa yang menghimpit firman Tuhan? Anda sudah dengar, begitu pulang gereja, lupa. Sudah berdoa pagi, begitu selesai berdoa, lupa. Karena apa? Kekhawatiran dunia. Yang kedua, tipu daya kekayaan. Yang ketiga, keinginan akan hal yang lain masuk. Mulai dari mata, telinga, mulut kita, perasaan kita. Dan firman itu terhimpit sehingga nggak berbuah. Kadang-kadang saya sendiri belajar dan mengakui saya mengizinkan hal-hal yang lain mempengaruhi firman Tuhan yang saya percayai. Misalnya, saya membaca koran atau lihat TV atau sosial media atau dengar orang lain, pendapat orang lain, dan banyak hal yang lain itu membuat saya itu bisa nggak bertumbuh dan lebih percaya kepada mereka semuanya itu daripada firman Tuhan. Jangan salah, saudara, saya baca firman, saya nonton TV juga, lihat berita,
nggak salah semuanya itu, it's okay. Saya juga ada sosial media, saya dengarkan juga, tapi saya nggak mengizinkan terlalu banyak masuk, saudara. Bisa pusing, bisa stres, bisa depres, saudara. Dan ada banyak hal di dalam dunia ini yang mempresentasikan fakta-fakta kehidupan, walaupun nggak salah, saudara, tapi iman itu bisa merubah fakta. Iman nggak menyangkal fakta, tapi iman bisa merubah fakta. Jadi, saudara, sebagai penutup, kalau ada saudara yang berkata, wah gimana ini ya, untuk bisa taruh Tuhan nomor 1. Anda mungkin ngomong, wah nggak tahu sih problem-problem saya, begitu besar. Well, Anda nggak tahu seberapa besarnya Tuhan kita. Jauh lebih besar daripada semua problem kita. Tuhan mau bawa kita advance, maju, advance, maju, ya. Jadi berarti Tuhan mau bawa kita mengalami sesuatu yang belum pernah kita alamin sebelumnya, bukan? Jadi kalau kita mengatakan kita sudah punya pengalaman, misalnya 25 tahun, saudara, 25 tahun pengalaman itu nggak sama dengan pengalaman 1 tahun dikali 25. Nggak sama. Kalau saudara melakukan yang saudara lakukan 1 tahun ini, yang sama diulangi terus 25 kali, itu Anda muter-muter terus. Ya, muter-muter terus. Jadi kalau Anda muter-muter terus, Anda stuck, nggak bisa maju. Kalau Anda melakukan hal yang sama terus, pengalaman, 25 tahun. Tapi kalau Anda melakukan hal yang sama, maka Anda akan mendapat hasil yang sama. Nggak berubah. Makanya, ayo kita keluar dari zona nyaman, nggak lagi khawatir, dan mulai menyembah Tuhan. Dan taruh Yesus di nomor 1 di dalam kehidupan kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Haleluya. Tuhan memberkati.